Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenia Widagina Putri dengan NIM 192231014. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan hasil praktikum yang telah saya lakukan dengan menganalisis kuesioner FFQ. Latar belakang dari pelaksanaan praktikum ini, survei konsumsi pangan digunakan untuk menilai pola makan dan asupan gizi untuk mendapatkan gambaran kecukupan, kesehatan, dan risiko penyakit kronis. Terdapat beberapa metode diantaranya yaitu 24-hour record, food record, serta food frequency questionnaire atau FFQ yang sedang digunakan. Untuk FFQ sendiri itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola makan jangka panjang mulai dari 1 hingga 12 bulan, mudah, hemat biaya, serta cocok digunakan dalam studi epidemiologi. Untuk kelemahannya sendiri bergantung daya ingat, bias porsi, hingga perlu uji validitas dan reliabilitas. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan dari pelaksanaan praktikum ini. Yang pertama, untuk mengetahui langkah-langkah penjumlahan skor konsumsi pangan pada formulir FFQ. Yang kedua, untuk menganalisis skor konsumsi pangan responden secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk menyajikan data hasil analisis FFQ dalam bentuk tabel, diagram, dan pie chart untuk mempermudah interpretasi. Berikut merupakan skala penilaian konsumsi pangan pada kuesioner FFQ yang dilakukan dalam praktikum ini. Untuk tidak pernah dengan skor 0, 1-2 kali per bulan dengan skor 5, 1-2 kali per minggu dengan skor 10, 3-6 kali per minggu dengan skor 15, 1 kali per hari dengan skor 20, serta lebih dari 1 kali per hari dengan skor 25. Selanjutnya berikut merupakan total skor konsumsi berdasarkan food group. Terlihat bahwa kelompok dengan skor konsumsi tertinggi adalah kelompok pangan saus, dressing, dan perasa bubuk sejumlah 1085 yang setara dengan 25,5%. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup sering mengonsumsi produk tambahan pangan seperti saus atau bumbu instan. Disusul oleh Peri Bakery sebesar 680 setara dengan 15,98% dan sereal serta produk serealia sebesar 415 yang setara dengan 9,75%. Sementara itu, kelompok pangan dengan skor konsumsi terendah adalah produk pangan untuk keperluan gizi khusus sebesar 15 dengan setara dengan 0,35% dan susu bubuk sebesar 35 yang setara dengan 0,82%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok pangan tersebut jarang dikonsumsi oleh populasi kelompok responden. Selanjutnya berikut merupakan total skor konsumsi berdasarkan frekuensi makan. Terlihat bahwa frekuensi konsumsi terbanyak berada pada kategori 1 hingga 2 kali per minggu, yaitu sebesar 1940 yang setara dengan 45,59%. Diikuti oleh kategori 1-2 kali per bulan yang sebesar 1315 yang setara dengan 30,90%. Sebaliknya, kategori dengan skor paling rendah adalah konsumsi lebih dari 1 kali per hari sebesar 50 yang setara dengan 1,18% serta 1 kali per hari sebesar 140 yang setara dengan 3,28%. Adapun kategori tidak pernah yang menunjukkan skor 0 yang mengartikan bahwa seluruh responden tetap memiliki tingkat konsumsi meskipun dalam frekuensi rendah. Selanjutnya, berikut merupakan kategori untuk menginterpretasi keanekaragaman pangan pada responden. Untuk kategori rendah sendiri memiliki skor kurang dari 285 dan cukup 285 hingga 480 dan kategori baik lebih dari 480. Selanjutnya berikut merupakan interpretasi keanekaragaman pangan menunjukkan bahwa terdapat 11 responden sebesar 68,8% termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan sebanyak 5 responden sisanya sebesar 31,3% termasuk dalam kategori cukup. Sementara itu, tidak terdapat satupun responden yang mencapai kategori baik, yaitu 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki variasi konsumsi pangan yang memadai terhadap food list yang diberikan dalam kuesioner FFQ tersebut. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan praktikum ini. Yang pertama, total skor konsumsi pangan responden sebesar 4.255. Konsumsi terbesar berasal dari saus, dressing, dan perasa bubuk yang diikuti oleh bakery dan serealia. Frekuensi konsumsi terbanyak adalah 1 hingga 2 kali per minggu dan per bulan, sedangkan hariannya masih rendah. Keragaman pangan sebagian besar kategori rendah, hanya sedikit yang cukup dan tidak ada yang baik. Serta yang terakhir, pola makan responden masih monoton sehingga asupan gizi kemungkinan masih belum optimal.
Cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.